Selamat siang semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, sehingga bisa kuliah di siang hari ini dengan lancar dan tidak ada kendala insya Allah. Kelihatan ya? Iya. Ya, Pak. Kita pada siang hari ini kita akan bahas tentang spektra atom sederhana gitu ya, yaitu dari hidrogen. Seperti yang dikemukakan pada awal-awal perkuliahan bahwasanya untuk di struktur molekuler ini awal mulanya adalah penjabaran dari teori atom ya. Teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr yang hanya bisa menjelaskan dari atom hidrogen, kemudian dikembangkan oleh teori atom modern dari tiga ilmuwan ya. Siapa aja tiga ilmuwan itu? Ada Werner Heisenberg, kemudian ada Louis de Broglie sama Schrödinger gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang teori atom rumit yang dijelaskan oleh teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang atau teori atom modern, kita bicara masalah teori atom sederhana dulu, yaitu dari pengembangan dari hidrogen. Ini adalah pengembangan dari Niels Bohr gitu ya, di tahun 1913. Kalau modern itu kan di tahun 1923 ya. Kalau yang ketidakpastian Heisenberg itu baru di tahun 1927 gitu ya. Pada saat-saat perang dunia gitu ya, perang dunia 1. Nah, di spektra atom sederhana gitu ya, tentunya nanti kita akan bahas masalah tentang spektrum ya, di mana ini kemukakan spektrum garisnya dari Niels Bohr gitu ya, seorang fisikawan Swedia, di mana ini mengembangkan dari teorinya Einstein gitu ya, yang menyarankan bahwasanya partikel itu adalah gelombang gitu ya, disempurnakan lagi oleh efek Compton yang mana berupa pancaran-pancaran energi foton gitu ya, pancaran efek Compton gitu ya, yang nanti dikembangkan oleh teori kuantum gitu ya. Nah, Bohr ini mengembangkan teori baru mengenai struktur dan sifat atom gitu ya, di mana teori atom ini pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck ya, teori konsentrasi Max Planck, dan teori atom dari Ernest Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911 gitu ya. Kalau Rutherford kemarin kan ada kelemahan karena kalau semisal atom itu bergerak pada posisi dinamis, maka dia akan berada pada lintasannya gitu. Tetapi kalau dia dalam keadaan stasioner, si Rutherford tidak bisa menjelaskan. Nah, konstan Planck atau menyatakan bahwasanya pergerakan elektron itu seperti gelombang gitu ya, yang memiliki tingkatan energi tertentu. Bohr ini mengungkapkan bahwa apabila elektron dalam orbit atom menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron itu memancarkan suatu kuantum energi, elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Gitu ya. Jadi elektron pada posisi ini bisa berpindah lintasan ya, pada energi yang lebih rendah atau energi yang lebih tinggi, tergantung siapa pengaruhnya. Nah, radiasi elektromagnetik ini dari atom dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu spektrum kontinu dan spektrum diskrit atau spektrum garis. Kalau kontinu berarti nanti langsung kelihatan warna-warnanya berbeda. Ada merah, kemudian berubah kuning, berubah warna orange, mungkin nanti hijau, kemudian biru, coklat, dan seterusnya. Gitu ya. Spektrum kontinu ini yaitu radiasi yang dihasilkan oleh atom yang tereksitasi yang terdiri dari berbagai warna yang bersinambungan. Sedangkan spektrum diskrit yaitu radiasi yang dihasilkan oleh atom yang tereksitasi yang hanya terdiri dari beberapa warna garis yang putus-putus ya. Hasil garis spektral hidrogen ini di mana daerah ungu jatuh pada deret Lyman, deret Balmer, hanya berisi panjang gelombang pada bagian tampak dari spektrum hidrogen, dan daerah inframerah jatuh pada deret Paschen, Brackett, dan Wundt. Jadi pada daerah diskrit itu nanti ada beberapa deret-deret ya, ada deret N sama dengan 1 itu deretnya Lyman, kemudian ada yang deret N sama dengan 2 namanya deret Balmer, kemudian selanjutnya adalah Paschen, Brackett, dan Wundt gitu ya. Apa itu deret-deret Lyman, Balmer itu nanti akan dibahas setelah ini ya. Ini hanya pengetahuan awal saja. Nah,
Lalu spektrum radiasi elektromagnetik yang tadi saya kemukakan, ada spektrum kontinu yaitu yang seperti ini, ada perbedaan warna ya, begitu nampak gitu ya, tapi pada posisi panjang gelombang berapa perbedaannya itu belum begitu ketahuan gitu ya. Nanti akan ketahuan pada saat daerah diskrit gitu ya, yang berupa spektrum garis-garis gitu ya. Nah, ini ada beberapa daerah-daerah tertentu ya, ada yang misalnya ada daerah inframerah, ada daerah UV vis, ada daerah sinar X gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita amati untuk susunan ideal dari sebuah spektrum atom gitu ya, ini si Bohr mengadakan sebuah percobaan gitu ya, di mana sebuah tabung dengan ruang hampa dikasih gas hidrogen, kemudian dikasih arus listrik, kemudian ternyata ada pancaran-pancaran elektron atau pancaran foton gitu ya, yang dimasukkan dalam sebuah lempeng logam yang di situ kasih slit ya, slit itu kayak bolongan kecil, yang nanti dari bolongan kecil itu ada nampak cahaya yang masuk, yang ditangkap saja dari lingkaran kecil atau bolongan kecil itu tadi, nanti masuk ke prisma, di mana prisma ini nanti ternyata memancarkan sebuah spektrum garis-garis diskrit ya, terekam. Gitu ya. Nah, tabung sinar hidrogen ini adalah satu tabung tipis yang berisi gas hidrogen pada tekanan rendah dengan elektroda pada tiap-tiap ujungnya. Jika muatan listrik yang dilewatkan melalui gas hidrogen ini sekitar 5000 volt, maka molekul H2 akan terurai dan menghasilkan atom-atomnya, ya, atom H yang tereksitasi secara energetik. Oke, saya lanjutkan. Belum pindah ya. Oke, nah di sini. Ya, ini ternyata ada beberapa daerah-daerah tertentu dari spektrum hidrogen ini ya, di mana ditangkap oleh di daerah violet sekitar 410 nanometer, kemudian ada di daerah biru 432 nanometer gitu ya. Kemudian di daerah merah gitu ya, 656,4 nanometer gitu ya. Nanti masing-masing panjang gelombang ini memiliki nilai-nilainya ya, dari deret-deret itu ya, ada deret pertama, deret kedua, deret ketiga, dan seterusnya. Pembentukan garis absorpsi dan emisi gitu ya, ini misalnya pada suhu 6000 Kelvin ya, sama 5000 Kelvin, kita dimasukkan ya, garis absorpsinya seperti ini, yang di atas gitu ya. Garis absorpsi itu spektrum kontinu, sementara kalau garis emisi itu spektrum diskrit. Atom hidrogen ini hanya dengan satu elektron, ini mempunyai spektrum paling yang sederhana, itu yang kita bahas ya. Spektrum emisi atom hidrogen bebas dalam keadaan gas, yang dapat diperoleh dengan membuat gas hidrogen dalam keadaan tereksitasi oleh pengaruh medan listrik, gitu tadi ya. Ternyata terdiri dari sejumlah diskrit atau seri-seri tertentu ya, di mana disebut dengan garis-garis spektrum dalam daerah inframerah, visible atau tampak ya, dan daerah near ultraviolet atau dekat dengan UV. Garis-garis spektrum ini untuk setiap deret yang diberi nama sesuai dengan penemunya, gitu ya. Mengumpul secara teratur atau jaraknya makin mendekat satu sama lain dan akhirnya kelihatan semakin melemah ke arah menurunnya panjang gelombang atau ke arah naiknya bilangan gelombang, gitu ya. Bilangan gelombang itu ya seperti frekuensi ya. Kalau panjang gelombang itu sentimeter, kalau bilangan gelombang ya sentimeter pangkat min 1 atau seper sentimeter. Nah, ini kalau digambarkan ya seperti ini, atom-atom H ini memancarkan sinar frekuensi diskrit ya pada masing-masing deret gitu ya. Ini adalah yang pertama adalah deretnya Paschen gitu ya. Yang kelima deret Paschen. Balmer ini yang deretnya kedua, Lyman ini deret yang pertama gitu ya. Lyman ini yang pertama ini ya. Ini adalah rentang frekuensinya gitu ya dengan satuan Hertz kali 10 pangkat min 14 gitu ya. Nah, pola spektrum emisi atom ini gitu ya. Ini adalah deret-deretnya seperti ini ya. Nah, ini kalau digambarkan satuannya adalah nanometer kalau lambda ya dari 100. Ini deret Lyman ini dari 91,13 nanometer
sampai sekitar mana nih? 300-an, sampai sekitar 300-an. Ini masih masuk dari deret Lyman ya. Sampai dari sini sampai ke sini gitu ya. Cuman daerahnya itu ada daerah yang inframerah ini yang FUN ya. Visible itu berarti Balmer sama Paschen. FUN itu berarti daerah inframerah gitu ya. Nah, untuk deret 5 sendiri ini hanya untuk deret ultraviolet saja ya. Ultraviolet. Dekat dengan UV gitu ya. Sementara yang ketiga deret Balmer itu adalah deret nomor 2. Nanti baris ke selanjutnya berarti N+1. Itu 3 sampai tak terhingga. Ini adalah deret Balmer 364,51 nanometer. Ini ya, sampai nanti sekitar Balmer itu sekitar di sini nih, sampai sekitar 819-an ya. 819. Karena kalau misal 820 nanti sudah masuk deretnya Paschen. Nah, Lyman, Balmer, yang ketiga adalah Paschen, kemudian keempat adalah Brackett, kelima adalah FUN, kemudian yang deret ke-6 ini adalah deret Humphrey. Humphrey ini sudah masuk ke sinar X gitu ya, sinar X-ray. Maka urut-urutannya adalah UV gitu ya. Dari UV kemudian ke visible baru ke IR. Ada IR yang dekat, ada IR yang jauh. IR yang dekat apa? IR yang jauh itu apa? IR yang dekat itu ya yang masih mendekati UV gitu ya, yang masih ke visible ini ya, yaitu di daerahnya Balmer itu. Nah, nanti perhitungan-perhitungan ini akan saya kasih rumusnya ya. Ini rumusnya seperti apa namanya? Dari Rydberg ya, Rydberg, Konstanza Rydberg. Nah, inilah rumusnya Johannes Rydberg, ini ahli spektroskopi Swedia. Pada tahun 1890 mencatat bahwa ketiga deret itu sesuai dengan bilangan gelombang, gitu ya, bilangan gelombang coret sama dengan RH kali 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat, di mana N1 ini adalah deret yang pada panjang gelombang berapa si spektrum itu kena gitu ya. Kalau 1 berarti dia Lyman, 2 berarti Balmer, 3 berarti Paschen, 4 berarti Brackett, 5 berarti FUN, kemudian 6 berarti Humphrey itu tadi ya. Nah, kemudian kalau N2-nya ini merupakan tambahan baris diskrit setelah deret yang terkena itu. Misalnya Lyman itu 1, berarti N2-nya adalah 2 atau 3 atau 4. Kalau semisal kenanya pada deret Paschen, berarti N1-nya adalah 3, N2-nya itu adalah 4, 5, 6 atau seterusnya. Sementara kalau RH sendiri ini adalah Konstanza Rydberg gitu ya. Dengan sebuah percobaan gitu ya. Ada massa elektron gitu ya, ada muatan elektron, kemudian dibagi dengan Konstanza Planck dan seterusnya, ketemunya adalah segini ya dari bilangan gelombangnya. Jadi 109.680 cm pangkat min 1. Kadang dituliskan 109,7 kali 10 pangkat 3 atau 109.677 lebih tepatnya. Tapi ini adalah dibulatkan jadi 109.680 cm pangkat min 1. Nah, ini kalau di convert gitu ya, kalau tadi kan bilangan gelombang itu kan 1/lambda gitu ya. 1/lambda ini kan bilangan gelombang itu kan frekuensi ya, frekuensi gitu ya, atau hertz itu kan 1/lambda. Maka kalau untuk mencari panjang gelombangnya ya 1/lambda sama dengan RH dari Konstanza Rydberg ini dari spektroskopi Swedia itu kali 1/n1 kuadrat min 1/n2 kuadrat, atau di sini dituliskan 1/n aksen kuadrat min 1/n kuadrat gitu ya. N aksen ya tadi N1 ya, N itu ya N2 itu tadi ya. Nah, ini tadi ya untuk N aksen atau N1, untuk 1 itu adalah deretnya Lyman, untuk 2 itu adalah Balmer, 3 itu adalah Paschen, 4 itu adalah Brackett, 5 itu adalah FUN gitu ya. Yang ultraviolet, visible, cahaya tanpa visible,
inframerah dekat, IR dekat ya, near IR atau IR dekat. Kemudian ini adalah IR jauh ya, IR jauh. Ini juga IR jauh. Belum masuk ke X-ray. Nah, cara ngafalinya itu adalah libas Bravun ya. Libas Bravun cara ngafalinya. Nanti ada hover. Tapi ini cukup 5 aja dulu. Liman, Balmer, Fashions, Bracket, dan Fun. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Dari deret 5-nya dulu. Nah, perhatikan skema elektron tadi ya. Skema elektronnya dari ini ya, perhatikan inti atom hidrogen gitu ya. Nanti masuk ke ini kok sudah ketiga ya, sebentar. Nah, deret 5 dulu ya. Nah, energi foton ini dipancarkan akibat eksitasi, ini berupa garis-garis spektrum gelombang ya, yang tadi ya deret-deretnya itu ada 5. Sesuai dengan persamaan Balmer, maka masing-masing deret dengan ketentuan atau yang pertama adalah deret 5 ultraviolet. Ini rumusnya adalah 1 lambda sama dengan R 1/1 kuadrat min 1/N2 kuadrat gitu ya. Nah, 1 kenapa ditulis di sini? Karena N-nya itu kan sama dengan punya elemen. Liman itu kan yang pertama gitu ya. Nah, N2-nya ditulis berapa, Pak? Kalau yang memiliki panjang gelombang yang dekat berarti ya 2 gitu ya. Tapi yang kalau panjang gelombang yang jauh berarti yang nanti ada tak terhingga gitu ya. Nah, R ini adalah konstanta Rydberg ya 1,097 ini kali 10 pangkat 7 per meter ya. Atau tadi juga bisa dituliskan 109,680 cm pangkat min 1 gitu ya. Libas Bravun ya. Kemudian deret selanjutnya itu adalah deretnya si bracket ya. Kalau ini digambarkan eksitasi ke deret selanjutnya itu ya, eksitasi yang kedua. Ini terjadi spektrum akibat perpindahan elektron ke bilangan kuantum lebih dari 2. Rumusnya juga tetap sama, 1 lambda sama dengan R 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. N1-nya kalau ini deret Balmer maka dituliskan 2 kuadrat. Nah, N2-nya tinggal nanti pakai yang mana? Baris ke berapa? Ada yang baris ke 1, baris ke-2, baris ke-3. Kalau baris ke-1 berarti N2-nya 3. Baris ke-2 berarti N2-nya 4. Baris ke-3 N2-nya adalah 5 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, eksitasi dari lebih dari 3 itu maksudnya deret Paschen. Di mana deret Paschen ini masuk pada daerah dekat inframerah, gitu ya, near inframerah atau inframerah 1. Terjadi akibat perpindahan elektron ke bilangan kuantum lebih dari itu tadi ya, lebih dari 2 atau lebih dari 3 gitu ya. 1 lambda sama dengan R 1/3 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Dengan R tetap bilangan konstanta Rydberg, lambda tetap panjang gelombang. Satuannya bisa meter, sentimeter atau angstrom. Yang penting untuk konversinya tetap harus dihafalkan ya, dari meter ke angstrom atau ke nanometer gitu ya. Selanjutnya yang ketiga dari spektrum atom hidrogen dari diskrit itu adalah deretnya bracket ya. Dari bracket itu memiliki inframerah gitu ya, 2. Berarti lebih dari 4 ya. 1 lambda atau V coret sama dengan R 1/4 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Nah, yang terakhir adalah punya Fund ya, di mana eksitasinya sampai pada baris ke-5 atau deret ke-5, deretnya Fund. Itu ya, ini inframerah 3. Maka rumusnya adalah 1 lambda sama dengan R kali 1/5 kuadrat. Fund itu kan 5 min 1/N2 kuadrat. N2-nya itu pasti N plus 1. Jadi 5 tambah 1 ya 6, bisa 7, bisa 8. Bisa N plus 1, N plus 2, N plus 3, dan seterusnya. Sampai N tak terhingga. Gitu ya. Jika diringkas secara keseluruhan gitu ya,
Maka nanti bisa digabungkan antara satu persatu ya, dari eksitasi yang pertama punya deret Lyman. Nah, ini persamaan Boltzmann seperti di bawah ini ya. Ya, terjadi spektrum perpindahan atom gitu ya ini. Tutupin. Nah, ini ya, jadi 1/lambda sama dengan R 1/1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Gitu ya. Kemudian dari deret Lyman kita akan beralih ke deret selanjutnya, gitu ya. Susah sekali diklik ya, sebentar. Oke. Apa ini agak susah diklik. Soalnya laptopnya ini menyala terus dari tadi pagi. Jadi belum dimatikan. Nah, ini dari Balmer lah, ini langsung tak klik semuanya biar cepat. Nah, ini kalau digabungkan dari beberapa deret tadi ya, tadi kan saya bisa persatu-persatu ya. Ada Lyman, Balmer, Paschen, Bracket, sama Fund. Masing-masing memiliki rumus tersendiri. Nah, persamaan Rydberg ini dapat digunakan untuk menyelesaikan semua spektra dari atom hidrogen, sehingga persamaan Bayer ini dapat dituliskan ulang menjadi seperti ini ya, di mana N2 pasti lebih besar daripada N1, gitu ya. Ini tadi udah ya. Oke. Nah, contoh di sini nih, saya kasih masukan contoh. Hitunglah transisi dengan panjang gelombang terpanjang pada deret Lyman atom hidrogen. Nah, berarti kalau terpanjang, berarti untuk N2-nya itu yang paling dekat dengan deret Lyman, berarti yang atom baris yang kedua gitu ya. Karena kalau semakin panjang atau semakin deretnya banyak gitu ya, ada 3, 4, 5 dan seterusnya itu sampai tak terhingga, nanti panjang gelombangnya itu jadi semakin apa ya, kecil ya. Kalau Lyman itu kan sekitar 91-an ya. Nah, ini kalau terpanjang berarti nilai yang N2-nya itu harus lebih apa namanya? Ada penyebut atau pembilangnya. Pembilangnya itu harus yang terbesar gitu ya. Maka untuk rumusnya adalah V coret atau V straight gitu ya, sama dengan RH kali 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Nah, maka ketika di sini ada kata-kata transisi panjang gelombang terpanjang, maka N2-nya adalah 2 gitu ya. Bagaimana kalau ada kata-kata terdekat di sini? Kalian bisa? Yang paling dekat. Itulah transisi dengan panjang gelombang terdekat pada deret Lyman. Lyman itu kan 1. Berarti RH itu kan kosasa rumusnya ya, kan 1/lambda sama dengan RH kali 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Maka untuk yang terdekat, ini kalau terdekat loh ya, perhatikan, ini sama dengan ya 109.680 kali 1/1 kuadrat 1 ya, min ininya adalah 1 per tak terhingga. Nah, maka ininya bisa diabaikan. Jadi ketemunya adalah 1 saja, gitu ya. Nanti berarti 1/lambda sama dengan 19680, gitu ya. Nanti berarti lambdanya berapa ya? Nanti tinggal ini aja, dikonversinya saja. Nah, kalau ini karena terdekat berarti N2-nya sama dengan 2 ya. Berarti 1/1 kuadrat min 1/2 kuadrat, berarti 1/4. 1 min 1/4, 1 min 1/4 berarti 1/4 kan 0,25, berarti 0,75. Ini dikalikan 0,75. Berarti 82260 cm pangkat 1. Ini baru bilangan gelombang, bukan panjang gelombang. Panjang gelombangnya karena 1/lambda maka dijadikan 1/822660 cm pangkat 1. Jadinya 1,2157 kali 10 pangkat min 5 cm. Atau 1,2157 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau 121,57 nanometer. Nah, ini yang paling terpanjang gitu ya dari deret Lyman. Contoh nomor 2 misalnya. Sebentar. Oh, sudah masuk. Oke, ini contoh yang kedua. Tentukan ya.
Oke, soal nomor 2 ya. Tentukan panjang gelombang dari garis kedua pada seri Paschen dan tunjukkan bahwa spektra tersebut berada pada daerah near IR yang dekat dengan daerah sinar tapak, berarti dekat dengan daerah visible. Itu ya, berarti dia masuk pada deret Paschen ya. Tadi untuk Paschen berarti nomor keberapa Paschen? Lyman, Balmer, terus Paschen berarti ke? Oke. 3, betul sekali. 3 berarti rumusnya adalah 1/, ini sama dengan RH dikalikan 1/3 kuadrat ya, min. Ini garis kedua. Garis kedua berarti kan N plus 2. Kalau garis ke 1 berarti N plus 1. Berarti 1/, berapa? N-nya 3. Ditambah N plus 2, 5. Betul ya, 1/5 kuadrat. RH ini adalah 109.680. Ini adalah 1/9 min 1/25. Tinggal disamakan penyebutnya nanti ya. Atau 25 kali 9 nggak apa-apa. Nanti berarti jadinya kan 45 di 18 sama 4 berarti 225 ya. Nah, ini sepertinya disamakan, nanti baru ketemu 1/lambdanya. Baru nanti setelah ketemu 1/lambdanya berapa, baru dikalikan lambdanya sama dengan 1/, dari deret yang sudah ketemu tadi. Nanti ketemu panjang gelombangnya. Nah, kalau sudah dihitung, itu ya hasilnya seperti ini. Ya, jadi sekitar 7,79 kali, ini kok sudah cukup. Nah, 10 pangkat 3 cm pangkat min 1. Ini baru bilangan gelombangnya atau frekuensinya. Maka lambdanya itu di 1 per ini. Jadi 1,282 kali 10 pangkat min 4 cm. Atau kalau dijadiin angstrom ya 12,820 angstrom. Atau nanti kalau mau dijadiin nanometer, berarti ini sentimeter ini kan 1 angstrom berarti 10 pangkat 1 ya. Berarti sekitar 128,20 nanometer. Gitu ya. Nah ini masih masuk daerah Paschen gitu ya. Kalau Paschen itu kan tadi rentangnya berapa sampai berapa? Dekat dengan visible ya. Coba kita cek di atas. Oh maaf, ini bukan 128 ya. Tapi kalau jadiin ini berarti sekitar 1282-an kayaknya. Karena harus masuk ke daerah Paschen. Nah, untuk panjang gelombangnya rentangnya itu ada di, tadi ya saya balikkan ke sini. Ini terlalu jauh. Nah, ini ya nilainya ini. Tadi dari Paschen kan nomor yang ketiga ya. Nah ini sedikit. Nah ini kan 820 kali 820,100 14. Ini sampai 1458. Ini berarti sudah mau mendekati IR ya, IR yang mau dekat ya. Berarti tadi harusnya 1258 ya. Bukan 128 tapi 1285 kayaknya. Tadi kan sampai 1400 ya untuk mencapai deret Paschen. Nah, ini. Nah, berarti bukan 128 tapi 1282. 1282. Ini adalah 1282 nanometer. Berarti cocok pada deret Paschen gitu ya. Yang kalau sudah masuk 1400-an tadi ya, 1400-an, ini sudah masuk ke bracket. Karena masih masuk di Paschen berarti 1282 ini nanometer. Ini cara menghitungnya ya. Berarti kalau semisal pada garis ke-4, maka N2-nya berapa? Deret Paschen, masih deret Paschen. Soalnya diganti. Tentukan panjang gelombang dari garis ke-4 pada seri Paschen. Berarti
N1-nya adalah 3, N2-nya adalah berapa? 3 tambah 4? 7. Nanti N2-nya adalah 7. Gitu. Itu cara mencari untuk panjang gelombangnya. Nah, sementara kalau momentum anguler gitu ya, ini anguler itu berarti dalam bentuk gerakannya lingkaran, gitu ya. Karena ini kan melihat pergerakan elektron ya. Pergerakan elektron itu kan nanti bergerak pada lintasan yang melingkar, gitu ya. Jadi namanya adalah momentum anguler, gitu ya. Bukan pada kalau gerak lurus itu kan hanya momentum saja. Momentum berarti kan M kali V ya, M kali V. Massa kali kecepatan itu pada gerak lurus. Karena elektron itu geraknya seperti berada pada lintasan yang bentuknya lingkaran itu kata Sibur, maka momentumnya bukan momentum biasa tapi momentum anguler, gitu ya. Di mana rumusnya nanti mengikuti pergerakan energi kinetik ya. Jadi nanti I kali omega, bukan M kali V tapi I kali omega, gitu ya. Kalau diturunkan dari energi kinetik gerak melingkar, itu kan K sama dengan setengah MV kuadrat. Gitu ya. MV itu kan momentum ya nanti ya. Nah, kalau di mana V itu kecepatan ya, kecepatan. Kalau diganti pada lingkaran, maka karena keliling lingkaran berapa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 pi r ya. Nah, iya enggak? Lingkaran. Masih ingat lingkaran? Nah, kalau luasnya masih ingat nggak? Luasnya itu kan pi r kuadrat. Keliling lingkaran 2 pi r. Nah, ini pakainya keliling. V sama dengan 2 pi r karena melingkar sih, geraknya melingkar, jadi pakainya keliling, bukan di dalamnya tapi pada lintasan itu. Maka keliling 2 pi r kali V rotasi, di mana ini bisa disederhanakan R kali omega rotasi, di mana omega rotasi ini ya 2 pi V rotasi, V kecepatan itu ya. Omega rotasi ini merupakan satuan radian per second atau disebut juga dengan kecepatan anguler ya. Omega rotasi berarti kecepatan anguler. Kalau V saja ini adalah kecepatan biasa, biasanya berlaku pada garis lurus ya. Tapi kalau mana tadi? Kecepatan biasa ini pada garis lurus gitu, garis lurus. Tapi kalau omega rotasi ini adalah kecepatan pada gerak melingkar. Pada gerak melingkar. Kalau kita turunkan dari persamaan energi kinetik K sama dengan setengah MV kuadrat, maka kalau dalam gerak melingkar jadi setengah M R kuadrat omega kuadrat, gitu ya. Di mana M kali R itu sama dengan I, gitu ya. Maka sama dengan setengah I kali omega kuadrat. MR kuadrat itu kan I ya. I kali omega kuadrat. Maka I ini kan MR kuadrat gitu ya. Momen inersia. Bukan arus ya, tapi momen inersia. Maka MR kuadrat ini diganti I. Jadi setengah I omega kuadrat. Ini rumus untuk energi kinetik pada gerak melingkar. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bisa untuk korespondensi atau mengganti gitu ya omega dengan kecepatan ini dan inersia dengan massa gitu ya, di mana omega dan I atau inersia ini adalah kuantitas dari pergerakan anguler yaitu pergerakan melingkar, dan V dan M ini adalah linear berarti lurus ya. Kuantitas I kali omega ini sejalan dengan momentumnya M kali V. Momentum kemarin kan kita sudah bahas ya, M kali V ya pada gerak. Nah, maka L atau momentum anguler itu sama dengan I kali omega, gitu ya. Atau kalau I-nya tadi MR kuadrat, omega itu kan V per R ya, karena tadi V rotasi kan omega kali R, maka
omega itu adalah V per R. R-nya dihapus 1 jadi M kali V kali R. Gitu ya. Energi kinetik dalam momentum itu kan setengah MV kuadrat, berarti kalau dijabarkan ya, MV itu kan momentum, nanti biar M-nya hilang, maka bisa ditambahkan M1 lagi gitu ya. Jadi MV dalam kurung kuadrat per 2M, ini dicoret, MV itu adalah P, momentum, P kuadrat per 2M. Kalau energi kinetik itu gerak melingkar adalah K sama dengan setengah I omega kuadrat. I kali omega itu adalah L. L itu adalah momentum angular ya. P itu adalah momentum pada gerak biasa. Momentum pada gerak biasa gitu ya, atau linear. Momentum linear. Kalau L itu adalah momentum angular. Momentum angular, dimana kalau P itu sama dengan kan M kali V. Kalau momentum angular itu adalah inersia, yaitu mr kuadrat kali omega ya, itu V per R. Nah kalau dijabarkan berarti I kali omega itu sama dengan L kuadrat per 2I. Ini ada perbedaannya nih, biar kalian tidak bingung ya, antara besaran dalam gerak lurus dan gerak melingkar atau rotasi. Dimana kalau gerak lurus massa ya M, kalau melingkar momen inersia I. Ya, I tadi mr kuadrat ya, pakai jari-jari tadi ya. Kecepatan itu V, kalau di melingkar berarti kecepatan rotasi atau omega rot. Momentum berarti M kali V, momentum angular L sama dengan I kali omega. Energi kinetik pada gerak lurus atau linear setengah V kuadrat atau P kuadrat per 2M. Pada kinetik rotasi itu adalah I kali omega kuadrat per 2 atau L kuadrat per 2I. Ini kalau digambarkan ya, jadi posisi elektron itu pada lintasan ini. Ini ada posisi elektron. Gitu ya. Di mana elektron itu kan bergerak ya, tidak diam, tidak stasioner. Nah, ini yang diukur kecepatannya. Maka ada jarak R pada pusat ini, inti. Nah, R ini adalah jarak dari inti ke elektron tersebut. Gitu. Energi total ini adalah energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial. Di mana energi potensial dari elektron dan proton ini dipisahkan oleh jarak. Ya. Proton itu kan yang ada di dalam inti ya, yang ada dengan neutron, gitu ya. Nah elektron ini kan ada yang pada lintasan, itu dipisahkan oleh R yang sebagai jaraknya. Di mana R ini sama dengan min E kuadrat per 4 pi E 0 kali R. Inilah yang nanti akan dihitung ketemu konstanta Rydberg itu tadi. Ya, pemecahan gerakan dalam energi potensial kolom dari elektron dalam atom hidrogenik dengan nomor atom Z muatan inti Ze adalah V sama dengan min Ze kuadrat per 4 pi EO kali R, di mana R ini adalah jarak elektron dari inti, E0 ini adalah 8,854 kali 10 pangkat min 12 Joule per Joule gitu ya, kolom kuadrat M pangkat min 1. Di sini berperan rumus Hamiltonian. Pada kemarin kita sudah bicara masalah fungsi gelombang dan persamaan Schrödinger gitu ya, yang teman-teman semoga sudah bisa mempelajari itu pada saat online. Di mana Hamiltonian ini sama dengan energi kinetik elektron ditambahkan energi kinetik pada inti ditambahkan dengan V-nya tadi ya, energi potensialnya, potensial kolomnya. Nah, ini energi kinetik elektron berarti min per H coret kuadrat per 2ME gitu ya, kali VE kuadrat. Kalau energi kinetik pada inti atau nukleus itu H coret kuadrat per 2MN nukleus itu tadi ya, kali VN kuadrat. Min Ze kuadrat per 4 pi EO kali R gitu ya. Gimana energi kinetik itu kan H coret kuadrat per 2M ya. M ini ditulisnya 2 mu itu
bisa juga. Mu ini adalah massa elektron kali V kuadrat kali bilangan fungsi kerja, fungsi gelombang. Min ini, min energi potensial kolomnya kali fungsi gelombang juga sama dengan energi total fungsi gelombang. Jadi 1 mu sama dengan 1 massa elektron tambah 1 massa neutron. Nah ini untuk menghitung gaya kolom ya. Ini E kuadrat per 4 pi EO kali R kuadrat. Sama dengan MV kuadrat per R. MV kuadrat ini berarti dipindah ruas ya yang R-nya ya. Jadi E kuadrat per 4 pi E0 R. Karena R-nya ini nanti naik ke sini jadi 1, coret 1. Kalau kinetik energi ya tadi setengah MV kuadrat. Berarti MV kuadrat ini kan bisa diganti ke sini ya. Jadi setengah E kuadrat per 4 pi EO kali R. Nah, jadi untuk menghitung energi total, ini kan energi kinetik tambah energi potensial. Energi kinetiknya adalah setengah MV kuadrat, ini tadi ya. Min E kuadrat per 4 pi E0 R. Nanti disamakan ya penyebutnya, jadi 4 pi E0 R semua. Ya. Setengah MV kuadrat itu E ya. E. Jadi setengah dikurangi 1, maka nanti jadinya penyebutnya ini nanti disamakan gitu ya. Jadi min 1/8 E kuadrat per 8 pi E0 R ya. Nah postulat Bohr ini kurang berhasil untuk menyatakan energi-energi atau spektra-spektra atom yang memiliki nomor atom lebih dari 1 gitu ya. Nah, dua asumsi non klasik ini, asumsi ini adalah orbit elektron yang stasioner gitu ya. Berarti punya Rutherford ya yang tidak bisa menjelaskan. Asumsi bahwa nilai momentum angular adalah terkuantisasi gitu ya. Momentum angular kan tadi L ya, L sama dengan M kali V kali R atau N kali H coret. N itu adalah 1, 2, 3. H coret itu H per 2 pi ya, kemarin sudah kita bahas ya. H coret itu sama dengan H konstanta Planck yang tereduksi gitu ya, per 2 pi. Nanti kan ada R, sebenarnya keliling ya, tapi R-nya nanti kan udah dihapus tadi. Nah, gaya kolomnya adalah seperti ini ya, tadi sudah dibahas, MV kuadrat per R. Maka R sama dengan 4 pi E0 H coret kuadrat kali N kuadrat per ME kuadrat. Nah, ini yang terkuantisasi. Nah, ketemulah ini ya. Energi total ini sama dengan min M massa elektron pangkat 4 per 8 E0 kuadrat H coret kuadrat kali 1/N kuadrat. Negatif ini menunjukkan bahwa tingkat energi merupakan tingkat bonding atau ikatan atau perikatan. Energi akan menjadi lebih rendah ketika proton dan elektron terpisah jauh tak terhingga gitu ya. N sama dengan 1 ini adalah tingkat energi terendah. Berarti ground state energi itu ya. Nah, dari sini ini bisa menentukan konstanta Rydberg gitu ya. Dari frekuensi Bohr ini delta E sama dengan ME pangkat 4 per 8 E0 kuadrat H kuadrat kali 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Nah, sama dengan H kali frekuensi. Maka ini energi fotonnya adalah H kali frekuensi. V ini bukan kecepatan tapi frekuensi. Frekuensi ini tadi kan M kali E pangkat 4 per 8 E0 kuadrat CH kali 1/N1 kuadrat min 1/N2 kuadrat. Maka untuk mencari konstanta Rydberg ini adalah seperti ini. ME massa elektron pangkat 4 per 8 E0 kuadrat kali C kali H pangkat 3. Nah, dari sini nih kita coba latihan menghitung ya soal-soalnya tadi. Kita ingin membandingkan
dari Konstanza Rydberg. Berapa Konstanza Rydberg? RH-nya tadi berapa? 1,09680. Satuannya cm pangkat min 1. Nah, dari situ kita ingin coba nih hitung nilai RH dan bandingkan dengan nilai yang diperoleh dengan nilai eksperimen, yaitu ini 1,09680 cm pangkat min 1. Jika diketahui M ini apa? Masa elektron ya, 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian ini adalah muatan elektron, 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. H ini berapa? 6,6. H ini kan konstansa Planck ya, harus hafal juga. 6,62 kali 10 pangkat min 34 joule second. C ini adalah kecepatan cahaya, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. E0 ini adalah apa namanya ya, epsilonnya gitu ya. 8,854 kali 10 pangkat min 12 joule pangkat min 1 kolom kuadrat kali meter pangkat min 1. Coba dari rumus tadi ya. Masih ingat rumusnya tadi? Rumusnya apa untuk konstansa Rydberg? Nah, ini ya. Ya. Oke, saya ingin teman-teman semuanya coba hitung nilai RH yang sudah diketemukan tadi, yang akan dicari. RH, rumusnya apa tadi? ME pangkat 4 per 8 E0 kuadrat CH3. Betul. Kali kecepatan cahaya kali konstansa Planck pangkat 3. Silakan dihitung berapa ketemunya. Apakah beda-beda? Apakah sama? Ini sebenarnya soal yang harus diupload di e-learning, tapi saya bahas yang nomor 1 dulu. Coba dihitung ya pakai kalkulator. Siapa yang duluan dapat nanti? Bonus nilai. Sudah ada nilainya semua. Apakah nilainya sama? Jauh, beda jauh dari ini tadi ya. Dari ini kan konstansa umum ya, massa elektron ya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Muatan elektron ya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Konstansa Planck juga sudah diketahui. 6,6 kali 10 pangkat min 34. Cek kecepatan cahaya juga udah umum, yang mungkin yang baru ketemu atau mungkin baru ketahuin epsilon 0 itu adalah yang ini ya, 8,85 mungkin baru. Nanti satuannya juga akan ketemu ya. Ketemunya nanti satunya adalah meter. Nah, dari meter itu nanti diganti ke sentimeter. Ya. Lagi menulis ini, lagi mengerjakan. Ya, saya coba mungkin kasih sekitar 2 menit atau 2 menit kecepatan ya. 3 menit mungkin. Saya juga biasanya cepat ini saya juga. Udah ketemu belum saya juga? Coba dicek ya.
Ada yang udah ketemu? Sabila udah ketemu, Sabila? Lagi ngitung, Pak. Oke. Daru udah ketemu, Daru? Belum, Pak. Belum. Sambil dihitung ya coba ya ketemunya berapa. Apakah terlalu jauh berbeda atau enggak? Arizatul Maftuhah sudah ketemu belum? Riza? Lagi di mana ini? Halo? Enggak, dinyalakan ya mikrofonnya ya. Jangan-jangan pergi nih. Atau ketiduran jangan-jangan. Siang-siang soalnya kuliahnya ya. Ada yang udah ketemu? Boleh raise hand? Bisa raise hand nggak kalau di Google Meet? Kurang sedikit, Pak. Oke, coba. Lihat ya. Memang kalau pakai kalkulator HP agak kesusahan ya. Biasanya harus pakai kalkulator yang Casio atau kalkulator yang tidak pakai dengan HP. Nanti akan dibandingkan dengan yang lain ya. Apakah sama ketemunya? Sudah, tadi yang tadi kurang sedikit sudah ketemu belum? Ketemunya tapi pecahan, Pak. Pecahan, period ketemunya berapa? Itu, Pak. Berapa ini? 7109375 dikalikan 10 pangkat min 79 dikalikan 5 pangkat 57 per 1581228 kalikan 8 pangkat 57, Pak. Belum ketemu itu berarti. Belum, Pak. Di kalkulatornya aja bingung, Pak. Kalkulator. Coba di ini lagi. Kan nanti bisa di ini dicoret-coret. Yang apa namanya? pangkat 4-nya itu kan nanti dicoret sama H, itu kan H pangkat 3 itu kan dicoret-coret. Oh iya, Pak. Ini belum tak coret-coret. Hasilnya 9,71656 kali 10 pangkat 6 bukan, Pak? Berapa? 9,71656 kali 10 pangkat 6. Apa satuannya?
Satuannya apa ini? Meter. Meter ya. Siapa tadi? Lutfi ya? Atau siapa? Siapa? Iya, Lutfi ya, Pak. Nah, Lutfi bilangnya 9,716 kali 10 pangkat 6. Satunya mungkin masih meter ya. Nah, ini masih salah. Masih salah. Ada yang coba yang lain ada yang benar? Orang ini patokannya dari hasil teorinya 109,680 cm pangkat min 1, seharusnya tidak jauh dari itu nilainya. Coba ada yang sudah ketemu berapa? Coba yang lain yang belum ketemu. Yang lain udah ketemu? Berapa? Besar ya nilainya ya. 9,1. Coba, ada yang belum ketemu? Ada yang belum ketemu? Yang selain Lutfia sama Rion, ada yang lain yang udah ketemu? Sabila udah ketemu, berapa nilainya? Sabila? Betul, Pak, tapi tidak yakin. Berapa? Berapa Sabila? Nggak ada suaranya ini. Atau Helen? Helen udah ketemu Helen? Belum, Pak. Belum apa nggak ngitung? Ngitung tapi belum nemu. Belum nemu. Sayoga udah ketemu belum Sayoga? Eh. 19,961 enggak, Pak? Gimana? Gimana? 19,,961.
Apa satuannya dulu? Satuannya apa ini? Meter, sentimeter, desimeter, nanometer, angstrom. Kalau misalnya satuannya meter, udah jelas salah juga ya. Gitu ya. Kalau mungkin satunya desimeter mungkin masih bisa. Tapi ini kan meter semuanya. Pasti nanti ketemunya adalah meter. Gitu ya. Karena nanti joule-nya kan udah dicoret. Gitu ya. Second-nya juga dicoret. Gitu ya. Second-nya coret. Nah, nanti kan ini ada pangkat 4-nya, pangkat massa elektron itu kan Joule itu kan bisa dikonversi ya, biar kilogramnya itu apa namanya? Biar kilogramnya itu hilang. Joule itu kan sama dengan ini, kilogram meter second kuadrat. Ya. Singkat pangkat min 2. Nah, ini kan konversi dari joule. Nanti hilang untuk yang kilogramnya. Kolomnya juga hilang. Nah, patokannya itu kan 109.680 cm pangkat min 1. Pasti nilainya tidak jauh dari sini. Bisa sekitar 107, 700 atau mungkin 108, 700 dan seterusnya. Itu yang paling benar. Nah, dari beberapa yang sudah tadi memberikan hasil hitungan, ternyata hampir semuanya tidak ada yang benar. Nah, saya mungkin kasih PR nih teman-teman semuanya, silakan hitung nilai RH yang sudah mendekati nilai RH hasil eksperimennya. Jadi soalnya ada 1, ini soal nomor 2-nya, hitung transaksi panjang gelombang terpendek. Ya. Terpendek dari seri bracket. Bracket itu nomor berapa berarti? Bracket, masih ingat? Libas grafun. Bracket berarti nomor berapa? Tiga gak, Pak? Salah. 4, Pak. 4. N sama dengan 4. Ya. Kan ini Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fund. Nah, ini yang terpendek berarti yang memiliki N2-nya gimana? Yang beberapa? Yang tak terhingga berarti ya nanti ya. Hitung panjang gelombang garis dengan N sama dengan 4 pada deret Lyman. Dari Lyman dari 1 ya. Dari spektrum hidrogen atom. Kemudian yang 4 adalah frekuensi salah satu garis pada deret Paschen dari spektrum atom hidrogen. Ini adalah 2,7415 kali 10 pangkat 14 Hz. Ini frekuensi. Berarti saya coret ya. Hitung bilangan kuantum utama keadaan atas pada transisi tersebut. Nah, berarti ini menyatakan cari bilangan kuantum utamanya ya. Oke. Nanti dari cari dulu panjang gelombangnya. Nanti N sama dengan berapa? Itu ini kan dari deret Paschen ya. Dari V udah ketemu, berarti nanti tinggal dicari N1 sama N2-nya. Ya. Nah, bisa ketemu. Oke. Nah, ini silakan nanti dikumpulkan di e-learning ya, maksimal 1 minggu gitu ya. Dari sekarang yang ini adalah tentukan energi ionisasi dari atom hidrogen. Energi ionisasi itu tadi yang E sama dengan H kali F gitu ya. Ditentukan hanya sudah ada, nanti frekuensinya berapa gitu ya. Kata kuncinya adalah energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron dari keadaan dasar ground state menuju tingkat energi N2-nya itu adalah tak terhingga. Gitu ya. Nanti kalian ketemu panjang gelombangnya ya, ketemu panjang gelombangnya. Berarti ini kan keadaan dasar berarti deret Lyman. Dari deret Lyman berarti 1 ya. Nanti ke tingkat energi yang tak terhingga, berarti N yang tak terhingga. N2-nya tak terhingga. Setelah ketemu panjang gelombang, nanti dicari frekuensinya. Setelah dicari frekuensinya, berarti tinggal dicari energinya. Energi sama dengan H kali frekuensi. Gitu ya. Itu mungkin kuliah kita di siang hari ini. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak menerima pertanyaan setelah ini. Karena ini mungkin ada yang bingung. Tapi kalau sekarang mau tanya boleh silakan. Apa yang masih bingung? Yang mana? Yang nomor 4 yang ditanyakan berarti yang N1-nya apa N2-nya? Ya dicari dua-duanya ya. Nanti yang bilangan kuantum utama berarti yang N1-nya itu tadi. Itu ya. Ada yang masih bingung ini? Ini berarti tinggal penghitungannya saja. Kalau penghitungannya benar pasti nanti akan ketemu. Gitu ya. Dari spektrum atom hidrogen, jelas? Tugasnya jelas ya? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Pak, insya Allah. Salah belum ada ya. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan kita di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan di materi spektrum atom rumit atau yang memiliki elektron lebih dari 1. Ini kan masih sederhana. Nanti sudah ada atom spektrum rumit lagi ya, yang dijelaskan dari bilangan kuantum. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jangan lupa absensi di e-learning. Kalau tidak absensi nanti saya anggap tidak hadir. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, gitu ya. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.